Jangan lupa tekan subscribe dan aktifkan lonceng untuk notifikasi video berikutnya. Selama hidup, aku sudah 2 kali keluar masuk penjara. Pertama kali aku ditahan, tepat setelah ayahku mati. Lalu yang kedua, setelah kematian ibuku. Sekarang di rumah ini, aku hanya berdua dengan kakakku, yang kini jadi keluarga satu-satunya. Sebab, sebulan lalu adikku meninggal. Tapi, penyesalan yang sering menghantui pikiranku adalah, dari semua kematian keluargaku, tak sekalipun aku punya kesempatan untuk berada di dekat mereka saat menjelang ajalnya. Aku selalu mendengar berita kematian mereka setelah terbangun dari pingsan. Selalu begitu. Dan yang membuatku sangat bersedih, mereka semua mati teraniaya dengan leher yang tertusuk pisau. Kenyataan memilukan ini membuatku harus menjalani konsultasi rutin dengan seorang dokter psikologi. Aku bersyukur masih memiliki seorang kakak. Dia begitu peduli padaku. Bahkan, dokter yang tiap hari ke rumah itu, ia juga yang mendatangkan. Tapi, belakangan hari ini sikap dan perilaku anehnya membuatku agak khawatir akan kondisi jiwanya. Saat aku tidur, ia selalu mengunci pintu kamarku dari luar. Kemudian, jika aku ingin keluar, ia selalu bertanya dulu, "Siapa namamu? Nama panggilanmu?" Lalu, yang paling tak aku mengerti, sebelum akhirnya membuka kunci pintu, tiap harinya ia selalu memberi pertanyaan akhir yang sama. "Siapa Joy the Killer? Kau kenal dengannya?" Tentu saja aku tahu, Joy adalah wanita pembunuh berantai. Ia tokoh yang selalu membawa pisau dalam cerita novel kesukaanku, yang hingga kini masih kubaca berulang-ulang. Dan beberapa menit lalu, aku baru saja menjawab pertanyaan itu, hingga akhirnya bisa ke dapur untuk mengambil sebuah apel yang ingin kumakan. Tapi, bagaimana bisa? Di dapur tak kutemukan satupun pisau untuk membelah apel. Apakah kakakku menyimpannya? Dan kalau benar, memangnya untuk apa semua pisau itu? Entah kenapa, sekarang aku mulai takut. Silakan rewind untuk mendengar ulang. Sebenarnya, yang patut ditakuti ialah si aku sendiri. Dalam cerita tadi, ia adalah sosok yang kemungkinan besar membunuh ibu, bapak, dan adiknya. Tapi yang perlu diingat adalah, mengapa kakaknya mengunci si aku di dalam kamar? Untuk menjawab itu, kita lihat pertanyaan dari kakaknya. Pertanyaan aneh ini jika dihubungkan dengan penjelasan si aku mengenai tokoh pembunuh berantai dalam novel kesukaannya, menuntun satu kesimpulan, yaitu sebuah pertanyaan identitas. Lalu, jika dihubungkan dengan pertanyaan sebelumnya, ini adalah pertanyaan yang bila si aku menjawab semestinya atau sesuai identitasnya, barulah ia yang dikunci dalam ruangan dibolehkan keluar. Di mana artinya, besar kemungkinan ada gangguan kesadaran dari si aku. Dan, jika diingat lagi bagaimana kondisi kematian 3 orang keluarganya, di mana ketiganya mati tertusuk pisau, akhirnya tampak berkaitan dengan tokoh Joy the Killer yang selalu membawa pisau dalam novelnya. Hal ini semakin jelas mengingat ia mengatakan tak ada satupun pisau di dapurnya. Kesimpulannya, si aku membunuh semua keluarganya sendiri sebab mengidap kepribadian ganda, yang biasa disebut gangguan identitas, yang membuat kesadarannya terganggu. Itulah alasan ia dengan kepribadian aslinya tak sedikit pun merasa membunuh keluarganya. Karena yang melakukan pembunuhan adalah identitas lain dirinya, yaitu Joy the Killer. Lalu lihat kalimat ini. Sebetulnya, saat itu kesadaran dari identitas aslinya telah kembali. Kemudian, atas kejahatan yang ia lakukan,
membuatnya keluar masuk penjara setelah kematian ayah dan ibunya. Namun, ia tak dipenjara setelah membunuh adiknya, karena pada pembunuhan ketiga, ia sudah terdeteksi mengidap gangguan jiwa. Oleh sebab itu, kakaknya mencarikan dokter untuk konsultasi kejiwaan yang harus dijalani si Aku. Besar kemungkinan si Aku sangat terobsesi tokoh Joy di Killer dari novel kesukaannya, yang masih dibacanya berulang kali. Tokoh itu mempengaruhi bawah sadarnya hingga ia mengalami gangguan kepribadian. Sementara tidak adanya satu pisau pun di dapur, juga semua yang dilakukan kakaknya, yaitu mengunci pintu serta mencalikan psikiater, merupakan antisipasi atau bentuk kewaspadaan. Dan mengenai pertanyaan identitas yang diberikan kakaknya pada si Aku sebelum membuka kunci, adalah karena kakaknya sedang memastikan adiknya tidak dalam kendali identitas Joy the Killer. Tunggu misteri selanjutnya.